Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan karena kita ada di hari baru dengan berkat baru, kemurahan baru, dan anugerah baru daripada Tuhan. Tentu sangat baik kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan, memulai hari dengan di kesempatan yang baik ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan tema besar tentang kehidupan seorang murid Kristus. Bagaimana seharusnya seorang murid Kristus itu hidup. Bagaimana dia harus punya cara pandang, pola pikir, dan kualitas hidup yang harus ditunjukkan sebagai seorang pengikut dan murid Kristus. Firman Tuhan yang ingin saya bacakan adalah Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai 20 yang berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku hendak mengikuti engkau. Kemana saja engkau pergi?" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak, Ibu, dan Saudara semua, cerita ini sangat menarik karena ada sebuah kisah di mana ketika ada banyak orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, kemudian Yesus memisahkan diri dari kelompok itu, tiba-tiba ada seorang ahli Taurat. Berarti ini adalah seorang guru agama yang sudah punya pengalaman dan juga pengetahuan tentang agama dan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan Taurat dan juga hukum agama Yahudi. Ini adalah orang yang penting, ini adalah orang yang luar biasa. Lalu kemudian tiba-tiba di sana dikatakan bahwa guru agama ini menyampaikan permohonan keinginannya kepada Tuhan Yesus dengan menyebutnya guru atau rabuni atau guru agung. "Aku mau mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Ini menarik sekali karena Tuhan Yesus begitu dihormati sampai-sampai ada seorang ahli Taurat yang ingin ikut Yesus. Alih-alih Tuhan Yesus antusias, bersemangat menyambut dengan sukacita ketika ada orang penting yang mau menjadi muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang seolah-olah ini menjadi sebuah negasi atau sebuah koreksi atau sebuah hal yang menunjukkan ketidaksetujuan. Ini bukan sebuah konfirmasi akan keinginan dari seorang guru ini dengan mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana mungkin engkau orang terkemuka mau ikut aku yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya saja? Artinya apa? Ini adalah sebuah tantangan yang diberikan untuk orang yang mau ikut Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus memberikan tantangan. Sungguh-sungguh kamu ikut aku. Perhatikan dengan baik bahwa ketika mau ikut Yesus berarti harus siap untuk menyangkal diri dan bahkan seringkali akan kehilangan kenyamanan. Dan ketika ikut Yesus kadang-kadang ada harga yang harus dibayar, ada hal yang seharusnya dimimpikan atau diharapkan, hal-hal itu tidak didapatkan atau ada kemungkinan untuk tidak didapatkan ketika ikut Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan challenge, tantangan. "Benar kamu ikut aku, tapi ingat ketika kamu memutuskan untuk ikut aku, berarti ada harga yang harus dibayar." Kemungkinan itu adalah ketidaknyamanan, kemungkinan bukan prestis yang didapat, kemungkinan bukan kehormatan yang didapat, tetapi apa yang menjadi fokus ketika mau mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini sebuah tantangan untuk kita semua. Memang ketika ikut Tuhan tidak selamanya mudah, tidak semua hal yang kita inginkan itu akan kita dapatkan ketika menjadi pengikut Kristus. Tetapi mengikut Kristus bukan tentang apa yang kita dapatkan, fasilitas apa yang kita peroleh, tapi mengikut Yesus fokusnya adalah Yesus. Fokusnya bukan tentang kebanggaan diri, tetapi fokusnya adalah Yesus. Kualitas seorang murid Yesus adalah pribadi itu harus siap memberikan fokus kepada Yesus. Yesus yang menjadi utama, sekalipun bahkan harus berjuang dengan ketidaknyamanan dan berbagai macam harga yang harus dibayar. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk sungguh-sungguh militan menjadi pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Di kesempatan yang baik ini kami kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami melihat Yesus sebagai yang utama dan fokus di dalam pengiringan kami, bukan hal yang lain. Anugerah dan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.